warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Dwartika dengan NIM 241222026. Saya dari kelas 6A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nomor 1. Jelaskan perbedaan pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-bisnis. Beri contoh dan analisis dampaknya terhadap daya saing perusahaan digital di Indonesia. Pendekatan preskriptif adalah strategi dirancang sejak awal, dijalankan sesuai rencananya. Sedangkan emergen yaitu strategi berkembang seiring perubahan pasar fleksibel. Contohnya yaitu Traveloka, awalnya hanya untuk tiket dan hotel. Lalu Traveloka menambah fitur lain seperti pembayaran, transportasi, dan makanan. Dampak dari pendekatan tersebut yaitu Traveloka menjadi lebih kuat dan bisa bersaing dengan aplikasi besar lain seperti Gojek dan Shopee. Jawaban untuk soal nomor 2. Proses SCM yang bisa ditingkatkan dengan teknologi yaitu dengan manajemen stok, pemrosesan pemesanan, pengiriman, dan kerja sama dengan supplier. Yang B, dan teknologi yang bisa digunakan dan manfaatnya. Yang pertama ada UIT, yaitu lacak barang dan stok otomatis, mengurangi kesalahan. Yang kedua ada AI atau ML, yaitu prediksi permintaan, mengoptimalkan rute kirim. C, resiko digital yang harus diwaspadai, yaitu kebocoran data, error sistem, pelanggaran aturan, dan terlalu bergantung pada sistem otomatis. Soal nomor 3. Sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. A. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai. Jenis e-procurement yang sesuai adalah e-katalog dan e-purchasing. Dengan e-katalog, institusi bisa melihat daftar barang atau jasa yang sudah tersedia secara online dan langsung memilih sesuai kebutuhan. Sedangkan e-purchasing memudahkan untuk membeli barang dari penyedia yang sudah terdaftar resmi, tanpa perlu proses lelang yang rumit. B. Buat langkah awal implementasi. Langkah awal untuk implementasi yang pertama yaitu institusi perlu membentuk tim khusus yang bertugas mengurus e-procurement. Lalu, tim ini memilih sistem atau aplikasi e-procurement yang sesuai. Setelah itu, adakan pelatihan untuk semua pegawai yang akan memakai sistem ini, supaya mereka paham cara belanjanya. Selain itu, perlu juga membuat aturan atau panduan cara belanja supaya semua prosesnya teratur. C. Jelaskan 2 tantangan dan strategi untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu tantangannya, sistem e-procurement bisa mengalami gangguan atau error saat digunakan. Strategi untuk mengatasinya yaitu institusi harus menyediakan tim IT yang siap membantu jika ada masalah dan memilih sistem e-procurement yang sudah terbukti stabil dan aman. Yang kedua yaitu tantangannya, data pembelian bisa tidak aman kalau tidak dilindungi dengan baik. Strategi untuk mengatasinya yaitu gunakan sistem yang punya fitur keamanan tinggi seperti enkripsi data dan lakukan backup data secara rutin untuk menghindari kehilangan informasi penting. Soal pilihan nomor 5. Jelaskan dengan contoh bullwhip effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Bullwhip effect terjadi ketika fluktuasi permintaan di tingkat konsumen menyebabkan perubahan yang lebih besar di seluruh rantai pasok. Misalnya, sebuah e-commerce menjual produk seperti elektronik. Ketika ada promo besar, banyak pelanggan membeli produk tersebut, sehingga permintaan menjadi sangat tinggi. E-commerce yang melihat lonjakan permintaan ini kemudian memesan lebih banyak stok dari distributor mereka. Distributor yang melihat pesanan besar dari e-commerce berasumsi bahwa permintaan akan terus tinggi dan memesan lebih banyak barang dari pabrik. Pabrik pun meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Namun, setelah promo selesai, permintaan menurun tajam. E-commerce tidak lagi menerima banyak pesanan, sehingga stok berlebih di gudang mereka. Distributor dan pabrik juga akhirnya memilih stok yang terlalu banyak karena mereka berproduksi lebih banyak berdasarkan lonjakan permintaan yang hanya sementara. Untuk solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullwhip effect, yaitu yang pertama ada demand forecasting digital atau prediksi permintaan pakai data.
menggunakan teknologi seperti AI atau software analisis data untuk memprediksi permintaan pelanggan lebih akurat. Jadi, e-commerce atau toko tidak asal-asalan memperbanyak pesanan saat ada lonjakan sementara, tapi sudah tahu kapan permintaan akan naik atau turun berdasarkan data sebelumnya. Contohnya, menggunakan aplikasi seperti Google Analytics atau sistem prediksi berbasis AI untuk membaca pola belanja pelanggan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua ada supply chain integration atau sambungan data antara semua pihak. Menggunakan sistem digital seperti ERP atau cloud platform untuk menghubungkan e-commerce, distributor, dan pabrik. Semua bisa saling lihat update stok dan permintaan secara real time. Jadi tidak ada yang salah tebak atau pesanan barang berlebihan. Contohnya yaitu memakai SAP, Oracle NetSuite, atau platform sederhana berbasis cloud agar e-commerce, distributor, dan pabrik selalu update stok dan permintaan setiap hari. Nomor pilihan 6. Amati satu proses bisnis sederhana di sekitar, misalnya laundry, bengkel, atau toko kelontong. Deskripsikan bagaimana proses tersebut berjalan saat ini. Nah, yang saya pilih ini adalah usaha laundry kiloan. Nah, saat ini usaha laundry kiloan di sekitar saya masih dijalankan dengan cara manual. Pelanggan biasanya datang langsung ke tempat laundry membawa pakaian kotor. Setelah itu, pegawai laundry akan menimbang pakaian tersebut untuk mengetahui berapa kilonya. Nama pelanggan dan jumlah kilonya dicatat menggunakan buku tulis. Setelah pakaian selesai dicuci dan setrika, pelanggan biasanya akan diberi kabar lewat telepon biasa atau pesan WhatsApp manual. Untuk membayarnya, pelanggan membayar saat datang kembali ke laundry untuk mengambil pakaian, dan biasanya pembayaran masih dilakukan secara tunai. Ada satu usulan dari saya pendekatan sederhana e-bisnis yang bisa diimplementasikan untuk usaha laundry, yaitu laundry bisa membuat sistem di mana pelanggan mendapatkan poin atau diskon setiap kali mereka menggunakan layanan laundry, yang kemudian bisa ditukarkan dengan layanan gratis atau potongan harga di transaksi berikutnya. Program ini bisa dijalankan lewat WhatsApp atau melalui Instagram dengan mengirimkan kode promo atau informasi diskon kepada pelanggan. Dengan cara ini, laundry bisa menjaga pelanggan tetap datang kembali dan merasa dihargai, tanpa harus membuat aplikasi khusus. Program loyalitas ini juga mudah diakses dan dimengerti oleh pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau ada suara-suara bising, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.